Oke teman-teman, kali ini kita coba baca di jalur pengapian Suzuki Shogun ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada Suzuki Shogun 125. Nah, penyakit motor ini pengapian hilang ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba baca di jalur kabelnya. Kita akan pahami ya teman-teman, jalur pengapian Suzuki Shogun itu seperti apa. Oli ganti bang, olinya. Olinya yang lama aja nggak apa-apa bang, masih bagus olinya tadi. Ntar lagi aku pasang bang kapnya, taruh aja situ bang. Nah, jadi untuk api dari spool ada 3 kabel ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang dari spool ada 3 kabel. Nah, ini ada satu kabel yang di seri ya teman-teman. Ini sama saja kabel kuning liris putih ya teman-teman. Jadi diserikan seperti ini untuk penerangan. Nah, jadi di sini kita lihat ada 3 kabel yang perlu kita cek. Di antara 3 kabel ini hanya di bagian ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada kabel yang berwarna merah liris putih. Nah, ini kabel pengisian ya teman-teman. Jadi di kabel ini harus benar-benar mengeluarkan percikan api. Kalau tidak mengeluarkan percikan api, motor ini tidak akan mungkin bisa untuk dinyalakan ya teman-teman. Nah, di sini kita cukup lakukan cek di bagian kabel warna merah liris putih ya teman-teman. Kita gesekkan ke bodi mesin. Nah, saat kita lakukan pengecekan, apinya harus benar-benar kuat ya teman-teman. Jadi kalau untuk motor Suzuki, apinya tidak bisa lemah. Kalau lemah mungkin motornya tidak mampu untuk dihidupin ya teman-teman. Nah, jadi untuk kabel yang berwarna biru liris kuning, ini kabel pulser ya teman-teman. Jadi kalau Suzuki kabel pulsernya hanya satu, beda dengan motor-motor yang lain ya teman-teman. Kalau motor Yamaha dia kabel pulsernya ada 2. Di sini hanya terdapat 1 ya teman-teman di motor Suzuki. Nah, jadi untuk memahami kabel pulser, di sini penyakitnya sering sepele ya teman-teman. Kalau di bagian kabel pulser kan tidak bisa dicek ke tiang bodi motor ya teman-teman. Jadi apinya tidak bisa dicek. Digesek seperti ini ya tidak bisa ya teman-teman, dia tidak mengeluarkan percikan api. Nah, untuk memahami pulser mati sebenarnya kita menggunakan alat ya teman-teman. Nah, jadi kalau mengecek untuk pulsernya ada alat khusus. Nah, untuk kabel yang berwarna putih liris kuning ini untuk penerangan ya teman-teman. Jadi di sini ada kabel kuning yang liris putih untuk lampu ya teman-teman. Jadi kabelnya hanya 3, dan kabel ini akan menuju ke kimprot ya teman-teman. Ada 2 kabel menuju ke kimprot dan 1 kabel untuk pulser menuju ke CDI. Nah, di sini saya tunjukkan dia menuju ke CDI. Nah, yang 2 kabel ke kimprot yang berwarna ini ya teman-teman, putih liris merah dan kuning liris putih ya teman-teman. Nah, dia menuju ke kimprot. Lalu dari kimprot kabel untuk pengeluaran yang berwarna merah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah colokin ke kimprot, kita harus cek di bagian kabel yang berwarna merah apakah di sini mengeluarkan percikan api. Kalau tidak mengeluarkan percikan api, kita boleh ganti
kimproknya ya teman-teman. Jadi kalau kabel merah ini tidak mengeluarkan percikan api, kemungkinan kimproknya mati ya teman-teman. Nah, dari kimprok mengeluarkan api melalui kabel yang berwarna merah menuju ke kunci kontak ya teman-teman. Nah, jadi di sini menuju ke kunci kontak. Di kunci kontak ada 2 kabel ya teman-teman. Kalau kabel bawaannya dia berwarna merah dan berwarna orange. Nah, jadi yang berwarna merah ini kabel yang menuju dari kimprot dan dikeluarkan melalui kabel yang berwarna orange menuju ke CDI ya teman-teman. Nah, jadi di sini orange menuju ke CDI. Nah, jadi kita lihat di bagian CDI Suzuki seperti ini ya teman-teman. Nah, ada 4 kabel di sini. Motornya tidak menggunakan baterai ya teman-teman. Nah, jadi kita baca jalur soket CDI-nya. Nah, jadi di sini ada kabel yang berwarna biru liris kuning, kabel pulser yang dari sini tadi ya teman-teman, kabel pulser langsung ke CDI, dan kabel yang berwarna hitam liris putih ini masa motor ya teman-teman. Jadi masa ini badan ya teman-teman. Di sini jumpa ke badan. Dan kabel yang hijau biru ya teman-teman, biru liris putih ini menuju ke koil. Nah, di sini terlihat menuju ke koil. Dan satu lagi kabel yang oranye ya teman-teman. Jadi di sini kabelnya berwarna oranye, namun sudah diganti ya teman-teman, tidak standar. Ini kabel yang menuju dari kunci kontak ya teman-teman. Jadi yang dari kunci kontak turun ke CDI. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, jalur pengapiannya yang sudah kita buka, sudah kita baca juga ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa pahami juga jalur kabel Suzuki Shogun 125 ya teman-teman. Nah, jadi di sini permasalahan motornya tadi mengganti pulser ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga dapati masalah yang seperti saya dapatkan, di bagian pulsernya lemah, jadi pengapian dari kabel ini apinya juga kecil ya teman-teman. Jadi spoolnya tidak mati, spoolnya hidup, namun apinya sangat kecil dan tidak sanggup untuk memompa sampai ke CDI ya teman-teman. Apinya berhenti di pengeluaran kimprok. Saya cek tadi apinya berhenti di pengeluaran kimprok. Kabel yang berwarna merah hanya berhenti sampai di situ ya teman-teman. Jadi tidak mampu untuk menyuntik sampai ke CDI apinya. Jadi saya lakukan penggantian pulser dan saya sudah cek apinya sudah keluar ya teman-teman, sudah sampai ke CDI dan motor ini juga sudah hidup ya teman-teman. Saya lakukan hanya ganti pulser. Coba bang, hidupin bang. Nggak jadi diganti spoolnya bang, pulsernya aja kita ganti. Digas mau nggak bang? Digas bang. Oke bang. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Semoga video ini berguna ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Terima kasih.